Kenapa semua keluarga pilih paket digital Parabola Nusantara? Pasti karena tayangannya. TV nasionalnya lengkap banget. Banyak tontonan buat belajarnya. Pasti juga karena gambar HD-nya. Gambarnya kinclong semua. Bagus, apik. Dan pasti karena hematnya. Puas nontonnya? Nggak bikin kantong jebol. Nusantara mantep banget. Kalau semua udah pasti punya Nusantara, kamu kapan? Ayo beli sekarang juga di toko dan agen terdekat. TV Agung Roy Dekorasi, layani sewa tenda, peralatan pesta, sound system, catering, dan panggung. Alamat Jalan Batu Mejan nomor 58, Banjar Padang Linjong, Canggu, Badung. Pemirsa, saat ini saya tengah berada di Kuta. Pasca pandemi COVID-19 ini melemahkan semua sektor perekonomian. Saat ini saya bersama dengan Bapak Ketut Darmayasa, pemerhati pariwisata, juga seorang dosen pariwisata di Global Hospitality Expert, dan juga Eksekutif Association Indonesian Food and Beverage. Bapak, Om Swastiastu. Baik Pak, jadi pasca pandemi COVID-19 ini telah melemahkan semua sektor perekonomian ya Pak, terutama di pariwisata. Kemudian bagaimana Pak keadaan bisnis perhotelan di tengah pandemi COVID-19 ini Pak? Kalau melihat kondisi saat ini, hampir di semua hotel sudah tidak bergerak, artinya sudah tidak ada tamu yang menginap. Mungkin rata-rata di okupansinya di 0-1% lah, kira-kira seperti itu. Jadi langkah-langkah yang kita lakukan, contohnya di hotel ini, di Grand Istana Rama Hotel ini, kita memperdayakan para teman kerja kita ini agar bisa mereka tetap beraktivitas. Dengan satu, saya membuat delivery food, jadi menu yang online, sehingga mereka ada kesibukan. Jadi mereka kita tidak rumahkan. Jadi dari persiapan, pengepakan, packagingnya, kemudian pengirimannya itu dilakukan oleh staf kita. Jadi mereka kita berdayakan agar tidak terjadi PHK. Yang kedua, kita melakukan langkah-langkah yang lain adalah melakukan transfer sementara ke departemen lain yang membutuhkan, terutama di bagian engineering. Jadi tenaga kita bantu-bantu untuk pengecetan atau maintenance lah, atau yang ada yang ke housekeeping atau di gardener, nyapu-nyapu dan sebagainya. Baik Pak, kemudian bagaimana Pak tentang pendapat Bapak tentang dibukanya Bali kembali, sedangkan di Denpasar sendiri melakukan PKM itu Pak? Kalau menurut saya itu dibukanya kembali, terutama airport yang di Jakarta ya, di Suta itu, dan adanya PKM di Kota Denpasar. Langkah-langkah yang di Denpasar itu sebenarnya sudah sangat baik, karena itu bisa menyetop penyebaran COVID-19. Tapi dengan adanya pembukaan airport yang di Soekarno-Hatta, saya berharap tamu atau passenger di airline itu tidak passenger yang sifatnya umum. Jadi sifatnya adalah tamu-tamu yang betul-betul ada keperluan yang sangat urgent untuk ke Bali, mungkin mengunjungi keluarga atau berbisnis dan sebagainya, atau para teman-teman kita yang PMI atau tenaga kerja yang di luar akan balik ke rumah. Tetapi sampai di Bali, penjagaannya di airport itu harus juga menggunakan standar atau protap yang sudah dilakukan. Apakah perlu karantina 14 hari seperti yang dilakukan disinfektan, atau melakukan rapid test dan sebagainya. Baik Pak, kemudian bagaimana Pak pariwisata ke depan ini pasca pandemi COVID-19 ini Pak? Pasca COVID-19 nanti, setelah adanya COVID sekarang ini, harapannya adalah tamu-tamu tetap berdatangan ke Bali, baik itu domestik maupun mancanegara, yang notabene di tahun 2019 kita mencapai 6,2 juta wisman. Harapannya bertahap Bali juga akan dikunjungi kembali, karena kalau saya melihat di TripAdvisor juga, Bali masih menjadi daerah destinasi yang diminati oleh wisatawan, bahkan nomor 4 di dunia. Nah, ke depan di pasca COVID itu, yang paling rentan dengan berkumpulnya wisatawan adalah bar-bar, mungkin klub dan sebagainya itu.
Mereka itu kan memiliki customer yang variatif dan jumlahnya banyak. Mungkin salah satu yang bisa ditawarkan adalah di setiap perusahaan-perusahaan itu menaruh satu dokter yang mengecek tamu yang masuk ke areanya itu, sehingga pengecekannya lebih akurat dan diyakinkan tamu yang sudah bisa masuk itu adalah tamu-tamu yang sudah difilter, sehingga ketika mereka berkumpul di dalam ruangan itu mereka sudah secure menurut kesehatan gitu. Jadi begitu kira-kira. Baik Pak Dharma, terima kasih informasinya Pak. Sehat selalu ya Pak. Terima kasih. Baik pemirsa, demikian wawancara saya bersama dengan Bapak Ketut Dharmayasa. Demikian laporan kami, saya Dewi Yuneri, sampai jumpa.